Beberapa orang pernah mengatakan bahwa jika seorang pria bersedia menipumu, itu berarti dia masih menyayangimu dan bersedia melanjutkan hubungan denganmu. Priscilia selalu bertindak agresif dan impulsif. Namun ketika dia bersama Agam, dia masih memiliki banyak ketidakpastian dan rasa tidak aman di dalam hatinya meskipun dia terlihat tangguh dari luar. Selain kamu, aku belum pernah memiliki wanita lain. Agam memasang tampang serius. Dengan kepastian Agam, kabut di hati Priscilia akhirnya menghilang seketika itu juga. Dia mendekati wajahnya dan berkata dengan puas, "Agam, kamu bilang kamu belum pernah punya wanita lain sebelumnya. Jadi bagaimana kamu bisa begitu terampil saat pertama kali kita melakukannya?" Priscilia selalu berpikir bahwa Agam pasti sudah berkencan dengan orang lain sebelum dia. Lagi pula, saat mereka berkumpul, usianya sudah lebih dari 30 tahun. Jika seorang pria masih perawan pada usia itu, pasti ada masalah dengan dia. "Priscilia," Agam berteriak. Sebelum mereka berkumpul, wanita ini akan mencari video hot dari waktu ke waktu dan memintanya untuk menonton bersamanya. Mereka bahkan membahas posisi berhubungan badan. Semakin banyak mereka menonton, dan semakin banyak mereka berdiskusi, semakin banyak pengalaman yang mereka dapatkan. Namun, sayang sekali dia harus mandi air dingin dan berlari telanjang di taman bermain di musim dingin untuk menenangkan dirinya. Emosi Priscilia selalu datang dan pergi dengan sangat cepat. Begitu dia mempercayai apa yang dikatakan Agam, dia bergegas memeluk Agam dan mengumumkan dengan arogan, "Yah, demi situasi burukmu, aku memutuskan untuk terus bersamamu. Jika aku tidak menyukaimu, tidak seseorang akan menginginkanmu dalam hidup ini. Jadi, kamu harus ingat betapa baiknya aku padamu." Priscilia bersikap angkuh dan angkuh saat mengatakannya, dan itulah yang disukai Agam dari dirinya. Ini adalah Priscilia tempat dia dibesarkan. Dia mengusap kepalanya dan tidak melawan. Agam ingin dia mengganggunya sepanjang hari dan meneleponnya tanpa henti. Dalam 2 minggu terakhir, dia menutup mata terhadapnya. Dia merasa sangat kosong. Dia tahu dia kekurangan kehadiran Priscilia dalam hidupnya. "Agam, apakah itu menyakitkan?" Priscilia menyentuh wajah Agam. Dia telah memukulnya terlalu keras sebelumnya, sehingga ada beberapa bekas luka dan memar di wajahnya. Jika dia tahu sebelumnya bahwa dia tidak selingkuh, dia tidak akan memukulnya sekeras itu. Dia juga tidak senang menyakitinya. "Kenapa kamu tidak biarkan aku menamparmu agar kamu bisa merasakannya juga?" Gadis kecil ini sedang mencari masalah. "Baiklah, pukul aku." Priscilia mendekatkan wajahnya ke hadapannya dan menjulurkan lidahnya dengan puas. "Jika kamu bisa." Ketika dia baru mengetahui bahwa Agam juga menyukainya sejak lama, dan juga menunggu untuk bertemu dengannya, dia sangat bangga dan puas. Jika seseorang memberinya sepasang sayap sekarang, harga dirinya akan menerbangkannya ke langit. Diam-diam dipuja oleh seorang pria, dan fakta bahwa pria itu menyukainya selama bertahun-tahun, perasaan itu tak terlukiskan. Dia selalu iri pada adik iparnya yang begitu disayang, dimanjakan, dan diperhatikan oleh kakak laki-lakinya yang dingin. Mulai saat ini ia tidak perlu merasa iri lagi, karena Agam juga akan memanjakannya seperti kakaknya yang dingin itu memanjakan Putri Bramasta. "Priscilia, berhentilah bersikap sombong." Agam merasa malu. Jika dia tahu gadis ini akan begitu sombong, dia tidak akan memberitahunya. Dia pasti akan sangat senang mulai sekarang. "Priscilia, karena kalian sudah kembali bersama, kenapa kalian tidak mendaftar untuk menikah?" Begitu Mama Randy, yang menguping di kamar sebelah, mendengar bahwa mereka telah berdamai, dia segera datang untuk menunjukkan kekhawatirannya tentang masa depan mereka. Priscilia memiliki temperamen yang buruk dan akan menyebutkan tentang putusnya di masa depan jika dia mau, jadi akan lebih baik bagi mereka untuk menikah dan dikurung satu sama lain.
Bu, aku masih muda. Aku tidak terburu-buru. Priscilia memandang Agam untuk melihat apa yang akan dia jawab. Jika Agam cukup berakal sehat, dia seharusnya mengatakan bahwa dia sudah tidak muda lagi. Ia juga merupakan satu-satunya anak laki-laki di keluarga Dirgantara. Ia harus segera menikah untuk menjamin keberlangsungan silsilah keluarganya. Namun, Agam tidak menjawab seperti dugaan Priscilia. Sebaliknya, ia menjawab dengan tenang, "Putramu baru saja menikah dan mereka akan segera berbulan madu. Kamu akan sibuk mengurus cucu-cucumu. Jadi, kita bisa menunggu." Penjelasan Agam jelas menjadi alasan untuk tidak menikah. Priscilia mengertakkan gigi dan berkata, "Agam, apakah kamu punya wanita lain?" Agam membantah dengan marah, "Priscilia, apa yang ada di kepalamu?" Jadi keduanya mulai bertengkar lagi. Tidak ada yang mau mengaku kalah. Mama Randy tidak ingin membantu mereka berdua, jadi dia hanya menutup telinganya dan pergi. Itu adalah situasi yang tidak terlihat, tidak masuk akal baginya. Begitu Mama Randy pergi, pertengkaran antara Priscilia dan Agam berubah menjadi sesi berbaikan yang memanas. Ini adalah cara mereka untuk saling memberitahu betapa mereka merindukan satu sama lain dan betapa mereka tidak bisa meninggalkan satu sama lain. "Kamu yakin tidak mau menikah denganku, Agam?" Priscilia akan bertanya dari waktu ke waktu. "Kupikir kaulah yang tidak mau menikah denganku. Sejak kapan aku bilang aku tidak ingin menikah denganmu?" Priscilia ingin sekali menendang pria ini dengan keras. Bagaimana dia bisa sebodoh itu? Kamu baru saja mengatakan itu. Menurut Agam, Priscilia jauh lebih muda darinya. Selain itu, dia adalah gadis yang menawan. Tampaknya tidak adil baginya untuk menikah dengannya ketika dia masih muda, jadi dia tidak ingin menekannya. Melihat keraguan-raguan Priscilia, Agam ingin memberikan kebebasan padanya. Bagaimanapun, dia menyukainya karena dia ingin melihatnya bahagia dan gembira selamanya. Priscilia tidak tahu harus berkata apa. Padahal, pencatatan nikah hanya sekedar formalitas. Selama keduanya sangat menyukai satu sama lain, tidak masalah apakah mereka mendapatkan akta nikah atau tidak. Priscilia selalu menjadi orang yang ceria, dan dia tidak pernah menyimpan dendam terlalu lama. Karena Agam menjelaskan kepadanya, keduanya sama baiknya seperti sebelumnya. Mereka berpegangan tangan kemanapun mereka pergi. Mama Randy pun lega melihat mereka kembali bersama. Sebelum mereka siap untuk kembali ke Jakarta, dia meraih tangan Priscilia dan mengingatkannya lagi untuk mengendalikan emosinya dengan lebih baik di masa depan. Mereka harus lebih memperhatikan satu sama lain agar hubungan mereka bisa bertahan lama. Priscilia memeluk Mama Randy dan bertingkah seperti anak manja. "Bu, Agam jauh lebih tua dariku. Tidak adil bagiku untuk bersamanya. Seharusnya dia lebih perhatian padaku." Papa Randy beberapa tahun lebih tua dari Mama Randy. Namun apapun keputusan yang mereka ambil, dia akan selalu mempertimbangkan pendapat mamanya terlebih dahulu. Kakak laki-lakinya yang dingin adalah contoh lainnya. Selama bertahun-tahun apapun yang dia lakukan, dia akan selalu memikirkan Putri Bramasta terlebih dahulu. Setiap kali kakak iparnya batuk, dia pilek, kakak laki-laki akan sangat gugup. Dia akan menyajikan teh dan air panas untuknya, dan melakukan apapun yang dimintanya. Terkadang, dia tidak tahan betapa penuh kasih sayang mereka satu sama lain. Bibi kecil, anak-anak harus mendengarkan orang yang lebih tua. Putri kecil, yang mengikuti Mama Randy berkeliling, berdiri dengan kedua tangan di pinggul dan berbicara seperti orang dewasa, "Ya, apapun yang dikatakan putri kecilku." Priscilia mencubit wajah merah jambu gadis kecil itu lalu menciumnya. "Aku akan kembali ke Jakarta, dan kamu akan kembali ke Amerika untuk belajar. Kita tidak akan punya banyak waktu untuk bertemu di masa depan." Putri kecil,
Tolong jangan lupa meneleponku lagi ketika kamu punya waktu. Aku akan sangat merindukanmu. Jangan khawatir, bibi kecil. Aku akan mengingatmu. Putri kecil mengangguk dengan percaya diri dan tersenyum lebar. Gadis yang baik. Untuk meninggalkan keluarganya dan kembali ke Jakarta bersama Agam, Priscilia bukanlah orang yang paling enggan meninggalkan orang tuanya, namun dia malah paling enggan meninggalkan putri kecil yang tercinta. Jika semua orang ada di Jakarta, dia bisa bergaul dengan putri kecil saat suasana hatinya sedang buruk, maka dia akan bahagia lagi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.